Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran yang pertama, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini adalah materi yang pertama yang Pak Rifan sampaikan di kelas 8. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bab 1. Ini bisa kalian lihat di LKS halaman 3 ya, halaman 3 dan halaman 4. Kita akan pelajari sampai halaman 3 sampai halaman 5. Apa tujuan kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Yang pertama adalah tujuannya mensyukuri Pancasila tersebut ya. Kemudian menghargai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian mengetahui apa-apa saja perilaku apa saja, kegiatan apa saja yang sesuai dengan Pancasila. Itu adalah tujuan kita belajar pada bab 1 ini. Anak-anak, kalian kemarin sudah mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila. Pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 45, Pak Soekarno menyebutkan ada 5 poin yang disebut dengan Pancasila, yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar negara. 5 poin tersebut kemudian dirumuskan oleh Panitia 9. Kemudian rumusan tersebut disahkan oleh PPKI dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada 3 poin di situ, yaitu PPKI mensahkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian mensahkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta itu. Kemudian setelah disahkan menjadi dasar negara, maka kita sebagai warga negara wajib untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan yang sesuai dengan Pancasila. Nah, ini adalah kedudukan Pancasila di Indonesia. Kalian bisa menyimak ini dengan membaca halaman 4 LKS Fungsi dan Peranan Pancasila. Halaman 4 bagian bawah itu ada poin A sampai J, H sampai I. Nah, yang Pak Rifan jelaskan di sini itu urutannya tidak sama. Jadi nanti kalian bisa menulis sesuai dengan yang Pak Rifan jelaskan, karena yang di LKS tidak ada penjelasannya, jadi kalian bisa menulis itu. Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai apa? Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Yang fundamental itu apa? Yang paling dasar. Ini kemarin sudah Pak Rifan sampaikan pada kelas 7. Pancasila adalah seperti pondasi sebuah rumah, yang mana bangunan-bangunan di atasnya ditopang oleh pondasi tersebut.
pun begitu dengan Indonesia mempunyai pondasi Pancasila. Jadi semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tersebut tertulis dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat. Nah, ini juga kalian sudah mengetahuinya ketika kelas 7. Itu yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu harus sesuai dengan Pancasila. Nanti kita akan mengetahui secara detail persilanya apa aktivitasnya. Sebagai contoh saja, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua warga negara Indonesia harus beragama, mempercayai adanya Tuhan. Kita sebagai orang Islam mempercayai adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai penganut agama Islam yang ada di Indonesia. Kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam. Itu sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Kemudian sebagai jiwa bangsa Indonesia, ini Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, bahkan sebagai ciri khusus yang membedakan antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ini hampir sama dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu apa? Yang membedakan antara kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bahwa kita mempunyai Pancasila yang harus kita amalkan. Sila pertama, sila kedua, sampai sila ke-5 itu adalah kepribadian kita yang menjadi pembeda antara orang Indonesia dengan orang lain. Kemudian perjanjian luhur rakyat. Setelah Indonesia merdeka, banyak perwakilan dari daerah-daerah kemudian dikumpulkan menjadi satu. Di situ ada PPUPKI, kemudian dikumpulkan juga dalam forum PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang tersebut adalah perwakilan dari masing-masing daerah, masing-masing tokoh. Ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen, ada yang dari Hindu, Buddha, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Semuanya bertemu bersatu dalam PPKI. Mereka sepakat dan mensahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita harus melaksanakan itu karena kita sudah bersepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ini maksudnya apa? Semua hukum atau semua peraturan yang berlaku di Indonesia, peraturan di mana saja di Indonesia, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di pusat, harus bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum, harus bersumber dari Pancasila. Jadi peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila jika ada suatu desa contohnya membuat peraturan bahwa si A tidak boleh melaksanakan kepercayaannya, si B tidak boleh melaksanakan kegiatannya sebagai orang yang beragama. Ini peraturan desa yang bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara otomatis peraturan desa yang melarang penduduknya untuk melaksanakan agamanya tadi
bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut otomatis batal, tidak boleh dilakukan, harus dihapus karena tidak bersumber dari Pancasila dan bertentangan secara langsung oleh Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan ideologi, yaitu nilai yang ideal, yang sempurna, yang dicita-citakan, yang diyakini kebenarannya. Maksudnya apa? Dicita-citakan contohnya sila pertama lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia di Indonesia, semua warga negara Indonesia harus berkeyakinan, harus beragama. Kita sudah beragama Islam, harus beragama dan harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beragama. Ini adalah ideologi. Meskipun kita sebagai warga Indonesia juga sebagai warga yang beragama Islam, tidak bertentangan, karena dua-duanya Pancasila juga memerintahkan kita untuk melaksanakan agama kita. Nah, selesai, tinggal kita akan sampean semua, Pak Rifan berikan tugas yang harus ditulis di buku tulis masing-masing, karena di LKS tidak ada keterangannya. Jadi contohnya di sini, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu maksudnya apa? Penjelasannya apa? Pancasila sebagai perjanjian luhur itu maksudnya apa? Itu kalian tulis. Video ini bisa kalian ulang-ulang, kalian tulis sehingga sampean bisa paham. Dan jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ketika kita sudah tatap muka. Pak Rifan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.